Rahasia kelam rumah Belanda, arwah penunggu di balik pintu terkunci. Sebelum melanjutkan ceritanya, pastikan kamu subscribe dulu sob, supaya kamu menjadi yang pertama yang mendengarkan cerita horor setiap harinya dari kami. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, terdapat sebuah rumah tua yang dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Rumah tersebut dulunya milik seorang bangsawan Belanda, dan kabar yang beredar di kalangan warga desa menyebutkan bahwa rumah itu dihuni oleh arwah penasaran yang tidak pernah tenang. Banyak yang mengatakan bahwa jika Anda mendekati rumah itu pada malam hari, Anda akan mendengar suara-suara aneh, jeritan, dan bisikan dari dalam ruangan. Suatu malam, sekelompok remaja yang penasaran, Kina, Arif, Dila, dan Budi, memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut. Mereka ingin membuktikan bahwa semua cerita horor tentang rumah Belanda itu hanya mitos belaka. Ayo, kita buktikan bahwa tidak ada hantu, kata Budi dengan bersemangat, meski di dalam hati dia merasakan sedikit ketakutan. Kina, yang selalu menyukai kisah-kisah mistis, merasa tertantang. Tapi, jika kita menemukan sesuatu, kita harus siap menghadapi konsekuensinya, ujarnya, sambil memeriksa senter yang dibawanya. Arif dan Dila saling berpandangan, merasa sedikit was-was, tetapi ikut bergabung dalam petualangan ini. Sesampainya di depan rumah, suasana terasa mencekam. Pintu kayu yang besar dan usang terlihat sangat tua, dan jendela-jendela yang berdebu tampak seakan menatap mereka dengan penuh misteri. Dila menggigit bibirnya. Apa kita benar-benar harus masuk ke dalam? Namun, Kina sudah melangkah maju, menegaskan bahwa mereka tidak boleh mundur. Kita hanya perlu membuka pintu itu. Mereka mulai mencari cara untuk membuka pintu yang tampak terkunci rapat. Budi berusaha mendorong pintu itu dengan semua tenaganya, tetapi pintu itu tidak bergeming. Mungkin kita harus mencari jendela, usul Arif. Setelah berkeliling, mereka menemukan sebuah jendela yang bisa dibuka. Dengan susah payah, mereka berhasil masuk ke dalam rumah. Begitu melangkah ke dalam, suasana langsung berubah. Kegelapan menyelimuti ruangan, dan hawa dingin yang tidak biasa membuat mereka merinding. Debu tebal menutupi semua perabotan, dan bau lembab menyengat hidung. Dila menyalakan senter dan mulai menjelajahi ruangan. "Lihat ini!" serunya, menunjuk pada sebuah foto tua yang tergantung di dinding. Foto tersebut memperlihatkan sekelompok orang berpakaian adat Belanda tersenyum lebar. Namun, ada yang aneh. Mata mereka terlihat kosong, seolah ada sesuatu yang hilang dari diri mereka. "Ini pasti foto pemilik rumah," kata Kina. "Kita harus tahu siapa mereka." Arif mulai merasa tidak nyaman. Apa kita tidak seharusnya pergi saja? Ini terasa aneh. Tetapi Kina dan Dila tidak mendengarkannya. Mereka sudah terlanjur terpesona dengan keangkeran rumah itu. Mereka melanjutkan perjalanan, memasuki ruang tamu yang dikelilingi oleh furnitur kuno yang tertutup debu. Suara ketukan halus terdengar dari arah atas, seperti langkah kaki yang menginjak lantai kayu. "Kita tidak sendirian di sini," bisik Budi, suaranya penuh rasa takut. "Ayo, kita keluar." Namun, Kina yang semakin bersemangat menjawab, "Tunggu, kita harus melihat lebih jauh. Apa yang ada di balik pintu terkunci itu?" Dia menunjuk pada sebuah pintu yang terletak di sudut ruangan. Pintu yang terlihat lebih baru dibandingkan dengan yang lain. "Ayo, kita coba buka." Mereka berkumpul di depan pintu, dan saat Kina mencoba membukanya, pintu itu tidak bisa digeser. "Terlihat seperti ada yang menghalanginya dari dalam," kata Dila, merasa cemas. "Apa yang kau pikirkan, Kina?" "Saya rasa kita harus mencari cara untuk membukanya. Mungkin ada sesuatu yang sangat penting di balik pintu ini," jawab Kina dengan penuh rasa ingin tahu. Saat mereka berusaha menggeser pintu, suara ketukan semakin keras, seakan ada yang ingin memberitahu mereka untuk berhenti. "Dengar, kita seharusnya tidak memaksakan diri," ucap Arif. Namun suaranya terputus ketika pintu itu tiba-tiba bergerak sedikit, seperti ada angin yang mendorongnya. Semua orang terdiam dan saling memandang, merasakan ketegangan yang menyelimuti mereka. "Jangan-jangan itu suara hantu," Dila berbisik, menggenggam tangan Kina erat-erat. Dengan keberanian yang tersisa, Kina kembali mencoba mendorong pintu. Dalam sekejap, suara jeritan tajam terdengar dari dalam, membuat mereka melompat mundur. "Ayo kita keluar sekarang," teriak Budi, wajahnya pucat. Namun, sebelum mereka bisa melangkah mundur, cahaya dari senter Dila menyoroti ke arah pintu. Dalam kilasan itu, mereka melihat sosok bayangan samar berdiri di balik pintu. Wajahnya menyeringai dengan tatapan kosong.
Arwah penunggu rumah itu terjebak dan marah karena mereka mencoba membuka pintu terkutuk itu. Ketika jeritan tajam itu menggema di seluruh ruangan, Kina dan teman-temannya tertegun, merasakan ketakutan yang mendalam. Arwah penunggu yang mereka lihat dari balik pintu tampak semakin dekat, dan bayangan itu menampakkan diri dengan jelas. "Kita harus keluar. Sekarang!" teriak Dila, berusaha menarik tangan Kina. Namun, kaki mereka seakan tertanam di lantai. Arif, yang lebih berani, mencoba mencari jalan keluar. "Ada jendela yang bisa kita buka. Kita bisa melompat," serunya. Dalam keadaan panik, mereka berlari ke arah jendela yang mereka masuki sebelumnya. Namun, saat mereka berbalik, sosok itu sudah berdiri tepat di depan mereka. Hantu itu adalah seorang wanita bergaun putih, dengan rambut panjang yang kusut dan mata yang memancarkan kesedihan. Dia tampak seperti arwah yang terjebak antara dunia yang hidup dan dunia yang mati. "Kenapa kalian datang ke sini?" Suaranya lembut, tetapi ada nada kemarahan yang mendasarinya. "Kalian seharusnya tidak ada di sini." Kina, yang merasa sedikit berani, mencoba berbicara. "Kami hanya ingin tahu tentang rumah ini. Kami tidak bermaksud mengganggu." Namun, kata-katanya tidak mengubah ekspresi hantu itu. Wanita itu hanya menatap mereka dengan tatapan penuh rasa sakit. "Aku tidak bisa pergi. Aku terjebak di sini karena kesalahan masa lalu." Sementara itu, Budi dan Dila terdiam, tidak bisa berkata-kata. Arif merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa takut yang mereka alami. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya, berusaha memahami situasi. Hantu itu menggoyangkan kepalanya, seolah mengingat kembali kenangan yang menyakitkan. "Ada kegelapan di balik pintu ini, dan hanya sedikit yang tahu." Kina beranikan diri untuk melangkah lebih dekat. "Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Wanita itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kalian harus menemukan kunci untuk membuka pintu itu. Di baliknya ada kebenaran yang harus diungkapkan." Tanpa berpikir panjang, Kina mengangguk. "Kami akan mencarinya, tapi di mana kami bisa menemukannya?" Hantu itu mengisyaratkan ke arah langit-langit. Di ruangan atas ada sebuah kotak tua yang menyimpan kunci itu. Tetapi berhati-hatilah, ada arwah lain yang tidak suka jika kalian mencarinya. Dengan keberanian yang terpaksa muncul, Rudi dan teman-temannya memutuskan untuk menjelajahi rumah itu lebih dalam. Mereka melangkah maju, menembus lorong yang gelap. Suasana mencekam semakin terasa saat langkah kaki mereka menggema di dinding yang usang. Mereka tidak tahu bahwa bayangan gelap lainnya mengintai dari kegelapan, menunggu kesempatan untuk menghentikan mereka. Sesampainya di tangga, Kina mengambil alih kepemimpinan. "Ayo, kita naik perlahan-lahan. Jika ada sesuatu yang terjadi, kita bisa segera turun." Dia memimpin jalan, diikuti oleh yang lainnya dengan ketegangan yang semakin meningkat. Tangga kayu berderit di bawah kaki mereka, menambah ketakutan yang melanda. Begitu sampai di atas, mereka menemukan sebuah pintu kecil yang mengarah ke ruang loteng. Dengan hati-hati, Kina membuka pintu itu dan melangkah masuk. Begitu memasuki ruangan, mereka disambut oleh suasana yang lebih angker. Debu menyelimuti semua perabotan, dan sinar bulan menyinari tempat itu melalui jendela kecil. "Di mana kotaknya?" tanya Dila, menatap sekeliling dengan cemas. Mereka mulai menjelajahi ruangan, mencari kotak yang dimaksud. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah meja tua dengan banyak barang-barang berantakan. Arif meraba-raba dan menemukan sebuah kotak kayu yang terlihat sangat kuno. "Ini dia, aku menemukan kotaknya," serunya. Mereka semua berkumpul di sekeliling Arif, penasaran. Kina membuka kotak itu dengan hati-hati dan di dalamnya terdapat beberapa benda aneh dan sebuah kunci kecil yang bersinar. "Ini pasti kuncinya," ujarnya dengan gembira, tetapi senyumnya cepat pudar ketika mereka mendengar suara berderak di belakang mereka. Suara itu semakin dekat dan bayangan gelap yang lebih besar muncul dari sudut ruangan. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Suara mengerikan itu membuat mereka terloncat mundur, ketakutan. "Kalian tidak akan bisa mengambil kunci itu." Arwah yang menyeramkan itu melayang di depan mereka. Matanya menyala dengan kemarahan. Kina memegang kunci erat-erat dan rasa takutnya berubah menjadi keberanian. "Kami tidak akan pergi tanpa membantu arwah yang terkurung," teriaknya, mencoba membangkitkan semangat teman-temannya. Dila menggenggam tangan Kina, sementara Arif dan Budi meraih alat apapun yang bisa mereka gunakan untuk mempertahankan diri. Dalam kekacauan itu, hantu wanita yang mereka temui sebelumnya muncul kembali di samping mereka, menghadapi bayangan gelap. "Jangan takut, kalian tidak sendirian."
Suaranya menguatkan mereka, meskipun ada rasa ketidakpastian di udara. Menyadari bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan, Kina berteriak, "Kami akan membuka pintu itu. Kami akan mengungkap kebenaran." Dan dengan keberanian itu, mereka berbalik menghadapi bayangan gelap yang menghalangi jalan mereka. "Aku akan melindungi kalian." Hantu wanita itu berseru, menciptakan sebuah perisai cahaya di sekitar mereka. Namun, bayangan gelap itu semakin marah. "Kau tidak akan bisa menghentikanku." Teriaknya, suaranya menggema dalam ruangan, mengancam akan menenggelamkan mereka dalam kegelapan. Kina dan teman-temannya merasakan ketegangan yang mencekam, tetapi dengan tekad bulat, mereka maju. "Ayo, kita buka pintu itu dan temukan kebenaran." Kini, dengan kunci di tangan, mereka bersiap untuk menghadapi misteri yang lebih besar dan merasakan kehadiran kekuatan yang lebih tinggi. Dengan hati berdebar, Kina menggenggam kunci kecil yang bersinar itu. Semua ketakutan dan kecemasan berkumpul dalam satu titik fokus, pintu yang terkunci di depan mereka. Di baliknya, ada kegelapan yang menunggu untuk dihadapi, tetapi juga harapan untuk mengungkap kebenaran yang selama ini terpendam. "Sekarang atau tidak sama sekali," seru Budi, berusaha mengusir rasa takutnya. Dila dan Arif mengangguk, bersiap untuk menghadapi apapun yang ada di balik pintu. Hantu wanita yang sebelumnya mereka temui berdiri di samping mereka, memberikan dorongan. "Ingat, kalian tidak sendirian. Kekuatan kalian adalah harapan bagi yang terperangkap." Mereka mengarahkan langkah ke pintu yang tertutup rapat. Dengan kunci di tangan, Kina memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Suara berdecit mengisi ruangan saat kunci berputar, dan seakan-akan waktu melambat. Hati mereka berdegup kencang, merasakan kehadiran kegelapan yang mengintai di balik pintu. "Ayo, buka," kata Arif. Suaranya bergetar. Dengan sekali dorong, pintu itu terbuka, memunculkan kegelapan pekat yang menyelimuti ruangan di baliknya. Mereka melangkah masuk, dan suasana di dalamnya terasa sangat berbeda. Ruangan itu dipenuhi dengan barang-barang antik, tetapi yang paling mengejutkan adalah dinding-dinding yang dipenuhi dengan gambar-gambar menakutkan dan kata-kata yang tampak ditulis dengan darah. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu besar dengan sebuah buku tua yang terbuka. Ketika mereka mendekat, suara bisikan halus terdengar dari buku itu. "Bacalah, dan kamu akan mengetahui." Hantu wanita di samping mereka mengangguk, mendorong Kina untuk mengambil buku itu. "Kau harus membaca halaman-halamannya." Kina mulai membaca, dan kata-kata dalam buku itu tampak mengungkap kisah tragis dari pemilik rumah. Di dalamnya, terungkap bahwa wanita yang mereka temui adalah Elena, istri dari pemilik rumah, yang dihukum karena tuduhan sihir. "Dia terjebak di sini karena kesalahan yang tidak pernah dilakukannya," kata Kina, suaranya hampir tidak terdengar. "Dia berjuang untuk membuktikan ketidakbersalahannya, tetapi tidak ada yang percaya padanya," tambah Dila, terharu. "Kita harus membantu dia mendapatkan keadilan." Suara ketukan di dinding semakin keras, menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak senang dengan apa yang mereka lakukan. Namun, saat mereka membaca lebih jauh, arwah yang mengintai mereka, bayangan gelap, muncul lagi, kali ini dengan kemarahan yang lebih besar. "Kalian tidak berhak berada di sini," teriaknya, suaranya menggelegar dan mengguncang ruangan. "Keluarlah sebelum terlambat." Kina merasa terdesak, tetapi dia tidak mundur. "Kami tidak akan pergi. Kami akan membebaskan Elena," teriaknya dengan keberanian. Dia beralih ke hantu wanita itu. "Apa yang harus kami lakukan?" Elena menatapnya dengan penuh harapan. "Kalian harus menyelesaikan apa yang aku mulai. Bacalah mantra di halaman terakhir untuk membebaskanku." Budi dan Dila berdiri di belakang Kina, saling menggenggam tangan, memberikan dukungan moral. Dengan satu napas dalam, Kina melanjutkan membaca mantra itu. Suaranya bergema dalam kegelapan. "Dengan kekuatan cahaya dan kebenaran, aku memanggil kalian semua untuk bangkit dan melepaskan jiwa yang terkurung." Bayangan gelap itu semakin mendekat, berusaha menghentikan mereka. "Tidak, jangan lakukan itu," teriaknya, tetapi suara Kina semakin menguat. "Kau tidak bisa menahan kami. Elena tidak bersalah." Secara bersamaan, cahaya mulai bersinar dari buku tua, memenuhi ruangan dengan kehangatan. Elena, dalam bentuk arwahnya, tampak bertransformasi. Wajahnya menunjukkan rasa lega. "Akhirnya, aku bisa bebas." Dia melangkah maju, dan cahaya itu memancar lebih terang, menembus bayangan gelap yang berusaha menahan mereka. "Aku akan menghancurkan kalian semua," teriak bayangan itu, tetapi cahaya semakin kuat, dan perlahan-lahan bayangan itu mulai menghilang, tersapu oleh cahaya kebenaran.
Selamat tinggal dan terima kasih, teriak Elena. Senyum penuh rasa syukur menghiasi wajahnya. Akhirnya, kegelapan itu menghilang sepenuhnya, dan rumah tua itu kembali ke keadaan tenang. Mereka merasakan beban berat yang telah lama menyelimuti rumah itu sirna. Suasana menjadi damai, dan Elena kini terlihat bersinar, siap untuk pergi. Kalian telah membebaskanku dari belenggu ini. Terima kasih, katanya dengan suara lembut. Kina dan teman-temannya merasakan haru dan rasa lega. Kami akan selalu mengenangmu, Elena, ucap Kina. Kami akan menceritakan kisahmu kepada dunia. Dengan itu, Elena melangkah menuju cahaya yang menyilaukan, menghilang dalam sekejap. Mereka melihat sekeliling. Semua barang-barang di ruangan itu terlihat lebih cerah. Kegelapan yang menyelimuti rumah Belanda itu telah tergantikan oleh cahaya harapan. Akhirnya, mereka keluar dari rumah itu, merasakan udara segar malam yang menyapa mereka. Kita berhasil, kita benar-benar berhasil, seru Dila, senyum cerah menghiasi wajahnya. Kita telah mengungkap rahasia kelam rumah ini. Dengan semangat baru, mereka pulang ke desa, siap untuk menyebarkan kisah keberanian mereka dan menjelaskan tentang keadilan untuk Elena. Malam itu, mereka berjanji untuk tidak melupakan pengalaman yang mengubah hidup mereka selamanya. Kisah horor ini tidak hanya memberikan mereka ketakutan, tetapi juga pelajaran tentang keberanian dan keadilan. Masih ada banyak cerita-cerita menarik lainnya, gabung dengan channel Titik Teka-Teki. Subscribe sekarang dan tonton terus cerita horor misteri dengan Teka-Teki seru setiap hari.